وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Setelah itu juga tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab kita masih di bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah kepada tauhid. Kita ulang hadis yang kita baca pertemuan yang lalu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, ketika mengutus Mu'adh ke Yaman. Kalimat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Mu'adh adalah salah seorang sahabat yang memiliki kelebihan, salah satunya dari sisi ilmu. Maka Nabi menjadikan beliau sebagai duta dakwah ke negeri Yaman. Kemudian Yaman sendiri, kalau kita bertanya kenapa Nabi mengutus Mu'adh ke Yaman, sebab di Yaman itu
mayoritas penduduknya saat itu adalah Yahudi dan Nasrani dan sebagian kecil Arab jahiliyah. Saat mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berwasiat kepada Mu'adz dengan mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pesan ini memberikan petunjuk bahwa hendaklah setiap orang yang akan terjun ke medan dakwah khususnya itu mempersiapkan diri dengan bekal ilmu. Ya, makanya hadis ini didahului oleh ayat di surah Yusuf yang sudah kita bahas. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan, engkau dakwahkan kepada mereka wahai Mu'adz adalah tentang persaksian syahadat atau tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini memberikan pelajaran bahwa prioritas utama dalam dakwah yang kita lancarkan adalah pengetahuan tentang Allah itu Maha Esa, ya, Maha Tunggal. Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Fa in hum ata'uka lidzalika fa'alimhum. Kalau mereka sudah paham, ya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka, dan tentu maksudnya mengajar, bahwa Allah mewajibkan atas mereka semua kaum muslimin untuk mendirikan salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah paham, mereka mentaatimu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu membayar zakat, di mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka, orang-orang fakir mereka. Dari sini memberikan pelajaran bahwa di dalam harta orang-orang kaya ada hak orang-orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu, maka ajarkanlah kepada mereka, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka sudah taat semuanya dari semua yang kau ajarkan itu, hati-hatilah dengan harta yang paling mereka cintai. Nah, maksudnya adalah ujung tadi berbicara tentang zakat, lalu zakat itu artinya membayar kelebihan harta. Jadi harta yang mengendap ya dari sesuatu yang lebih, maka ambillah 2,5% dari mereka. Tapi hati-hati, jangan memaksa mereka untuk mengeluarkan harta yang mereka cintai. Nah, maksudnya begini, pendekatannya adalah digambarkan oleh ulama kita. Kalau datang menagih, kan dulu zakat itu ada orang-orang yang petugas-petugas untuk memungut zakat, ya, mengumpulkan zakat. Kalau engkau datang mengumpulkan zakatnya orang, maka jangan
paksa dan minta dari harta yang mereka sukai, harta yang mereka cintai. Misalnya datang seorang pengumpul zakat, "Loh, mana zakatmu? Kau kaya kau sini kasih keluar 2,5%." Sudah dikasih keluar, dia hitung bahwa ini sudah 2,5%. Ternyata pengumpul zakat ini, petugas zakat ini matanya liar. Itu itu ayam jagono, sekertongi zakatnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak ada kewajiban bagi pemungut zakat, pengumpul, minta maaf ini terinspirasi oleh pemungut pajak, pengumpul zakat untuk memeriksa. Kau besar narumano masa begini di zakatmu? Tidak boleh. Itu kuliah ada barang antikmu itu. Nah, itu tidak boleh tunjuk-tunjuk. Langsung manggil ini nih, bayar zakatnya juga ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kezaliman. Memang kaum muslimin dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya ya dari harta terbaiknya. Dia hitung baik-baik. Ya. Tetapi tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh. Haram hukumnya pengumpul zakat memeriksa dan mengetahui semua harta yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sambungan hadisnya, hati-hatilah jangan memaksa ya untuk menarik zakat, mengambil, meminta zakat dari harta yang mereka paling cintai. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau wahai Mu'ad dari doanya orang-orang yang terzalimi. Itu artinya memaksa orang untuk mengeluarkan zakatnya ya, itu adalah perbuatan zalim. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada batas, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks hadis yang lain disebutkan, dan ini ancaman untuk kita sekalian, bahwa innallaha la yansuru al-madluma walau kana kafiran. Dalam riwayat walau kana musyrikan. Sungguh Allah akan menolong. Dalam riwayat teks yang lain, sungguh Allah akan menerima doanya orang-orang yang terzalimi, sekalipun orang yang terzalimi itu orang kafir, bahkan dia musyrik. Ulama mengatakan, perhatikan baik-baik sabda Nabi SAW bahwa Allah akan menolong dan menerima doanya orang yang terzalimi, sekalipun dia orang yang terzalimi itu orang kafir, orang musyrik. Itu bukan karena Allah cinta kepada kekafiran dan kemusyrikannya, tetapi karena Allah cinta kepada keadilan. Jadi Rasulullah ingatkan kita hati-hati dengan perbuatan zalim. Dan pernah kita singgung bahwa beberapa kasus tentang orang-orang yang dizalimi itu doanya sangat-sangat mujarab ya. Sekalipun ada doa orang yang terzalimi itu butuh waktu yang lama ya. Tapi kalau orangnya sabar juga berdoa ya jadi ya. Ada yang cepat seperti kasus di sekitar abad 6 atau 7 Hijriah, seorang wanita yang dirampas haknya oleh seorang gubernur. Lalu wanita itu mengatakan, kembalikan hak saya, kalau tidak saya akan melemparkan tombak kepadamu, yaitu tombak tengah malam, dan sesungguhnya tombak tengah malam tidak akan pernah salah sasaran, yaitu doa di tengah malam ya. Jadi ini juga memberikan petunjuk ya pada sisi yang lain bahwa doa-doa tengah malam itu saudara sekalian sangat penting. Nah, itulah sebabnya mengingatkan diri saya secara pribadi dan kita sekalian bahwa untuk kalangan seperti kita ini yang sering ikut kajian, sering ikut pengajian, jangan sampai meninggalkan sholat malam ya, sekalipun 1 rakaat. Ulama-ulama kita itu banyak memberikan wasiat
bahwa tidak pantas thalibul ilmi, orang-orang yang bergelut dengan ilmu, sering ikut pengajian, sering ikut ta'lim, ya, lalu dia tidak mengisi malamnya dengan salat sekalipun 1 rakaat. Sebab ibadah itu sir, ibadah yang tersembunyi di malam hari itu pengaruhnya sangat kuat. Ya, baik. Kemudian dalam riwayat yang lain kita lanjutkan hadis yang tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma an Sahal bin Sa'ad, dari riwayat yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, suatu saat di hari Khaybar, itu perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, besok saya akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahillahu ala yadayhi, dari dengan tangannya lah Allah akan membukakan negeri-negeri kaum muslimin. Setelah itu, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Mendengarkan hadis ini, para sahabat kemudian kayak begadang begitu, ngobrol kira-kira siapa orang yang akan diberikan bendera itu dan memiliki ciri-ciri yang memiliki kelebihan dan jaminan bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu gadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menyebutkan seseorang, para sahabat itu begadang, ngobrol siapakah orang yang akan diberikan bendera itu, menunjukkan besarnya keingintahuan para sahabat untuk sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, ya. Apalagi berhubungan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Akhirnya besok paginya, falamma asbahu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari, mereka kemudian berkumpul bersatu menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya berharap bahwa dialah yang akan mendapatkan bendera itu. Itu artinya sebuah kebanggaan dan kemuliaan jika mendapatkan bendera yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka pada sampai di rumah Rasulullah mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib memang orang yang memiliki keutamaan di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan karena itu kemudian kita menggunakan panggilan-panggilan yang sebenarnya tidak bagus, dan itu ciri khas kaum Syiah. Imam Ali, Imam Ali alaihissalam itu pantas, sama dengan Mahdi al-Muntadhar, itu bukan mustalahnya orang Ahlus Sunnah. Imam Mahdi, tapi dia bukan Muntadhar. Kita ini diajarkan oleh Nabi tentang kedatangan Mahdi, tetapi tidak diajarkan untuk menanti kedatangannya. Maka gelar al-Muntadhar itu bukan gelar dari Ahlus Sunnah, dia gelar dari orang-orang Syiah. Bahkan ada nama lain, gelar lain yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib yang minta maaf sedikit agak risih, tapi perlu kita sampaikan. Ali radhiyallahu anhu biasa disebut sebagai karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa katanya? Minta maaf, katanya disebut orang yang
wajahnya semoga dimuliakan karena beliau tidak pernah melihat, minta maaf, alat vitalnya. Nah itu tidak benar. Kemudian kita kembali, Rasulullah mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, huwa yashtaki ainai, lagi sakit mata, lagi sakit mata. Fa arsalu ilaihi, maka Rasulullah bilang, suruh dia ke sini, dibawalah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika berhadapan dengan Nabi dalam keadaan sakit mata? Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Kita dengarkan baik. Ketika Ali dalam keadaan sakit mata berhadapan dengan Nabi, Rasulullah kemudian meniup mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ada ludah apa? Tapi percikan apa itu Pak bahasa Indonesianya? Begini. Apa bahasa Indonesia? Ya, gerimis ya, gerimis yang dikasih. Kalau dibilang diludahi kan ndak elok bahasanya kalau bilang. Kemudian Ali bin Abi Thalib duduk di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah meludahinya. Bukan. Basaka memang itu bahasa Arab. Basaka itu ada ludah, tapi ludahnya tidak banyak. Begitu saja. Sama kalau kita minum air zam-zam, dianjurkan sebelum minum air zam-zam dibaca-baca dulu, dibaca doa dulu, ya. Kemudian dianjurkan diludahi. Itu disebut basak. Diludahi, tapi bukan ludahnya, bukan. Sedikit saja. Begitu. Itu maksudnya. Diludahi mata beliau, maksudnya ditiup pakai ludah. Ya. Kita lihat sambungan kalimatnya, wada'a lahu. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Jadi bukan sekedar kenapa? Sakit mata Pak? Tidak boleh begitu, tetap didoakan. Saya ingin minggir sedikit. Saudara sekalian, tentang sakit mata, ternyata betul apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Obat mata yang sangat manjur adalah ASI, air susu ibu. Sebagai gantinya itu adalah VCO, Virgin Coconut Oil. Jadi saya pernah keracunan obat mata karena biasalah, umumnya orang kalau sakit kan mau cepat sembuh. Apa saja Nabi bilang, orang kasih obat ini pasti kita mau. Jadi saya pernah ada sampai 3 atau 4 obat tetes saya kasih masuk di mata karena saking maunya cepat sembuh. Akhirnya karena sudah ini mata kayak sudah kayak gumpalan darah di mata. Ya, saya diutus seorang ustadz ketemu seorang dokter di Baruga 1, itu keluaran Belanda, ahli mata, alumni Belanda. Waktu itu beliau sudah tulis resep bahwa ini harus cepat kasih obat saja dulu, mudah-mudahan bisa mereda, kalau tidak ya operasi. Untung ada satu bapak yang ahli herbal itu, dia dengar, dia ada di situ, dia bilang, Ustadz jangan, kalau saya siram saja pakai cuma bahasanya siram, saya siram saja pakai asam laurik, Saya dengar kalimat asam laurik itu kaget, karena artinya itu istilah kimia tuh, asam laurik. Bahaya nanti tidak Ustaz. Itu insya Allah cepat sembuh. Ini lebih bagus daripada menggunakan obat yang dikasih Pak Dokter itu. Karena temannya aja, jadi dia gampangnya bercanda. Alhamdulillah ternyata saya ke rumahnya, dia bilang kalau Ustaz khawatir dengan obat saya, ini ada kertas materai, saya siap tanda tangan kalau terjadi apa-apa dengan Matata. Alhamdulillah sampai di rumah beliau disemprot dipencet obat itu, ternyata saya cium kenapa bau minyak kelapa. Dia bilang memang minyak kelapa itu Ustaz, VCO. Itu ternyata obat yang sangat manjur untuk obat mata. Kalau mau yang tidak pedis, itu tidak perih. Jadi obat mata itu ya asam laurik yang ternyata dia
dibentuk dalam nama yang disebut biasanya VCO, itu obat mata. Kembali kepada hadis kita, Nabi SAW mengajar memberi obat dengan ludahnya sekaligus tetap mendoakannya, mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi tetap ada usaha alami berupa pengobatan, tapi jangan lupa berdoa. Banyak orang yang melalaikan fungsi doa. Kemudian fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a kama kana ka'an lam yakun bihi waja'u. Seketika itu juga beliau sembuh, seakan-akan tidak pernah ada penyakit pada mata beliau. Kemudian fa'atahu rayata, lalu Rasulullah memberikan Ali bendera itu, lalu beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, umfut ala rislik, berangkatlah, berjalanlah, hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal Islam. Berangkatlah, pergilah ke medan perang, lalu ajaklah mereka kepada Islam ini, kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala, dan ajarkanlah kepada mereka tentang apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dakwamu, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada engkau mendapatkan hadiah berupa onta merah, onta merah. Sampai di sini hadisnya. Kita lihat beberapa pelajaran secara umum. Yang pertama, sekali lagi, bahwa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalannya para nabi, jalannya para nabi. Jadi sebuah kemuliaan kalau kita bisa mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran Islam ini. Saya lupa sesuatu. Sekali lagi bahwa kita harus merasa mulia jika kita bisa berjuang di jalan Allah dengan mengajak orang lain kepada kebaikan Islam, apalagi kalau bisa memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Yang kedua, hendaknya dakwah ini dan semua yang kita lakukan, khususnya dakwah, untuk selalu menanamkan keikhlasan dalam hati kita. Ya. Kemudian annal basirata minal faraid, berilmu, ya, menuntut ilmu dan berdakwah atas dasar ilmu adalah sebuah kewajiban. Jadi tidak boleh kita asal berdakwah saja tanpa dasar ilmu. Begini, mari kita dengarkan satu hadis Rasulullah. Nanti kita ambil satu poin. Rasulullah SAW nanti berhubungan dengan dakwah. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man ahdatha muhdithan, wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Kita nanti ambil yang ketiganya. Sungguh Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sungguh Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang mengajarkan bid'ah. Ahdatsa muhditsan, membuat bid'ah dan dia mengajarkannya, mendakwakannya. Yang keempat adalah sungguh Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi. Merubah batas bumi artinya merubah patok-patok bumi, patok-patok tanah. Ya.
Jadi biasa pernah kita jelaskan. Ada kalau ini biasa di kampung-kampung masih ada yang lakukan itu. Kalau ini 2 petak tanah, ini batasnya pakai bambu, biasanya pakai bambu. Ini bambunya satu saat miring ke sini. Harusnya ini ditegakkan kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh orang itu, dia geser yang di bawah. Itu termasuk perbuatan merubah batas bumi, dan itu terlaknat. Apalagi ditambah hadis yang lain, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya 1 jengkal, ya, maka dia akan dihukum di hari kiamat memikul 7 lapis bumi. Kita ambil yang 3, bahwa Allah melaknat orang-orang yang melakukan bid'ah, mengajarkannya dan mendakwakannya. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya innallaha la yaqbalu taubatal ahli bid'ah, atau kama qala sallallahu, bahwa Allah tidak menerima taubatnya ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah itu sulit sekali bertobat karena dia merasa bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Nah, dari situlah Syekh di sini mengatakan hadis-hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa menuntut ilmu, ya, yang benar adalah sebuah kewajiban. Kemudian hadis yang kita sebutkan tadi, kalau ajarkan ini, kalau dia sudah paham, ajarkan ini, ajarkan itu, memberikan petunjuk kepada kita bahwa dalam mengajar, berdakwah hendaknya, ya, berproses, dia berangsur-angsur, step by step. Tidak boleh mengajar itu langsung semuanya ditumpahkan, tidak boleh. Pelan-pelan mengajar orang untuk kepada kebaikan itu mesti pelan-pelan, ya, semuanya harus berproses. Pernah kita kasih contoh yang lain bahwa kenapa Allah menciptakan manusia dalam perut ibunya. Ini mengajarkan kita tentang proses. Kita itu diciptakan dalam perut ibu itu pelan-pelan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, ya, 120 hari nanti baru ditiupkan ruh. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak ciptakan manusia dalam perut ibunya langsung besar? Ya. Kan Allah Maha Kuasa. Kenapa tidak tak kala satu kali ditiup ruh langsung jadi? Ternyata jawabannya adalah, pertama, dan ini paling utama, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu butuh proses. Ya. Makna lainnya adalah sengaja Allah menciptakan manusia dalam perut ibunya pelan-pelan supaya terjadi kontak batin antara ibu dengan anaknya. Ya. Sudah melakukan hubungan biologis dengan istri atau pasangannya, suaminya, tiba-tiba langsung besar, pasti kaget mamanya, langsung besar. Ya, kan ulama mengatakan itu rahmatullahi alal alhasil bahwa dalam berdakwah juga perlu kita memperhatikan skala prioritas, ya, jangan kemudian terburu-buru dan langsung sikat semuanya. Ya, ada orang baru masuk Islam langsung kau harus sunat, ya, masalah. Masih ingat ceritanya dulu Pak Kiai, almarhum Kiai Bakir Wahid, katanya ada orang Cina dulu mau masuk Islam, atau Buya Hamka mau masuk Islam. Kemudian dia tanya Pak Kiai, saya mau masuk Islam. Kata Pak Kiai, boleh, tapi dalam Islam ada 5 perkara. Salah paham itu bapak yang orang Cina, dia bilang, hayya, masih Islam 5 perkara, 1 perkara saja mahal bayarnya, apalagi 5. Jadi bahasa saja sudah bisa merubah mindset orang. Ya. Kalau Islam kau harus langsung kau disunnah. Ya, masalah bahaya. Jadi harus dikasih tahu. Begitu juga ada orang, antara 2 orang kita hadapi, perempuan, dia tidak sholat, tidak pakai jilbab. Yang mana duluan?
Sholat dulu. Maka tidak boleh orang, kau sholat kau tapi tidak pakai jilbab kau, tak kalau jamu kau tak kalau jamu kau pakai jilbab atau jamu kau sholat, atau dia pakai jilbab tapi tidak sholat, tak kalau jamu kau pakai jilbab, Anda boleh, dia tetap didakwai pelan-pelan. Tak kalau buka cadarmu itu, apa itu? Kau ini juga, maka tentu ini tidak benar dalam agama kita. Kemudian saudara sekalian, masuk ya, 5 menit lagi, baik, sedikit lagi. Kemudian dalam hadis ini juga telah memberikan petunjuk bahwa hendaknya al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yasa' laha wa man amman sa'a. Hendaknya kita tetap beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu dari mana dia kayaknya. Allah. Kemudian ada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi berupa sumpah Dari sini disebutkan bahwa bolehnya seseorang bersumpah untuk memberikan penguatan terhadap apa yang ingin disampaikannya. Jadi apalagi kalau dia berfatwa, maka dia boleh bersumpah untuk menguatkan kebenaran apa yang disampaikannya. Yang dilarang adalah bersumpah yang tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak usah bersumpah. Apalagi kalau bersumpah untuk melariskan dagangan, Anda boleh. Dalam hadis disebutkan, sungguh celakalah orang-orang yang bersumpah demi melariskan dagangannya. Adapun bersumpah untuk menguatkan apa yang akan kita sampaikan, demi Allah, ya, dakwah ini adalah sesuatu yang sangat penting, maka boleh seseorang bersumpah untuk itu. Ya. Kemudian ada sabda sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ala rislika, ala rislik. Jadi ala rislik itu bahasa yang sopan. Jadi maka hendaknya sekalipun pemimpin menyuruh bawahannya, hendaknya tetap menggunakan bahasa yang santun. Kalau bahasa Arab ala rislik, tabe, berangkat maki. Tidak boleh langsung pakai bahasa kasar. Ayo pergi muka. Ini sudah mau ambil bendera, pergi muka. Maka itu tidak sopan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, mengucapkan kalimat yang sopan. Ala rislika, artinya kepada bawahan saja tetaplah kita menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Ayo. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meludahi, biar meri apa boleh buat, dengan meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib merupakan dalailun nubuwah, dia tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan memberikan ludahnya kemudian penyakit Ali bin Abi Thalib menjadi sembuh karenanya. Tetapi kemudian Rasulullah juga tetap mengajarkan untuk berdoa. Itu artinya ketika kita mengobati satu penyakit, ya, tetap menggunakan obat-obat, ya, setelah itu dikuatkan dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa waktu? 2 menit. Baik, kalau begitu mungkin sedikit keluar, tapi ini ada kebaikan di dalam. Ada satu pesan ulama, saya baru baca sepekan yang lalu, bahasa Indonesianya begini, luar biasa Pak. Ini akan berhubungan dengan masalah takdir dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, tetaplah bercita-cita yang tinggi dan berharap yang banyak
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu keyakinan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala-galanya. Kalau suatu saat harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan, maka ingatlah firman Allah di surah At-Talaq ayat 1 ujungnya, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, boleh jadi Allah membuat perencanaan yang lain yang lebih baik untukmu. Saya jelaskan sedikit, kalau ambil waktu tidak apa-apa. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berharap dan bercita-cita yang tinggi dengan satu keyakinan bahwa Allah maha segala-galanya. Contoh kecilnya begini Pak, Ibu serta saudara sekalian. Ada anak-anak kita bercita-cita jadi dokter, padahal kita sendiri pekerjaannya tidak jauh kemungkinannya dari itu. Maka tidak boleh kita mengecilkan cita-cita anak itu. Kau sembarang tom, apa cita-citamu? Mau jadi dokter? Lihat-lihat kau juga nak, bapak ini kalau cuma payabo ji, motong kau jadi dokter. Tidak boleh. Kenapa? Berharaplah yang tinggi. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha segala-galanya. Nanti kedepannya ternyata harapannya tidak sama dengan kenyataan, sabar saja. Kenapa? Yakinilah firman Allah dalam surah Talaq, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mungkin jauh lebih baik daripada apa yang kau cita-citakan. Kalau contoh lain yang paling dekat adalah pergi melamar ke sana kemari, lamar saya ini, lamar itu, semuanya uang naiknya tinggi. Dipacit lagi sama temannya, kau kan memang juga yang itu nulamar dokter, nulamar itu anaknya bukan orang sembarangan. Maka kita bilang ya, namanya juga usaha. Masa anak muda bisa bilang selama janur kuning belum melengkung masih ada kemungkinan untuk menikung, ya tak? Masa kita tidak boleh? Kalau ternyata tidak diterima, mungkin Allah membuat sebuah istilah, tidak apa-apa ini, skenario yang lain untuk kita. Tahu-tahu ternyata ya ada yang tawari dengan adik saya saja, dan saya yang siapkan semua urusan pernikahan. Ya, kau tinggal ijab kabul saja. Boleh jadi seperti itu. Melamar kerja sana sini, ternyata ada pekerjaan lain yang jauh lebih baik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, saudara sekalian, nasihat ini selalu kita pakai untuk menumbuhkan cita-cita dan keyakinan pada anak-anak kita yang bercita-cita tinggi. Silakan, sambil kita ajarkan bahwa tidak selalu harapan sama dengan kenyataan, dan yakinlah selalu ada kebaikan di balik takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam kehidupan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuat kita menjadi orang-orang yang sabar untuk menimba ilmu pengetahuan terutama tentang agama kita ini. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.